Keluarga sangat terpukul atas kematian Erni Yuniati yang cukup tragis. Kami sudah bersama dengan keluarga dari almarhumah Mbak Erni, yaitu adiknya Mbak Anis dan ibunya, Ibu Sukinem. Kami berada di rumah keluarga korban saat ini. Bagaimana kondisi keluarga sekarang? Kalau untuk kondisi keluarga saat ini pastinya kami sangat sedih kali ini orang tua. Susah Kak, karena iya, karena yang dekat sama orang tua itu kakak. Posisinya saya kan agak jauh ya. 2 minggu sekali pulang, 3 minggu sekali pulang. Wah, saya rindu pulang londo, bapak baru sakit ya mak. Harusnya jadwal pulang di saat hari Sabtu itu kan Kak. Pastinya tuh keluarga pengennya dapat balasan yang setimpal kalau dari orang tua sih Kak itu. Iya, saya sakit hati ini. Pertama kali ya mengetahui, mendengar kabar kalau kakak telah tiada. Seperti apa ceritanya? Kalau dari saya sendiri kemarin hari Sabtu pagi itu dikabarin sama dosen-dosen teman kakak kerja, nelpon dosennya itu katanya hari Jumat itu Mbak Erni udah nggak masuk kerja, hari Sabtu nggak masuk kerja. Jadi apakah Mbak Erni pulang kampung gitu? Karena kan memang rencana pulang kampung kan Kak. Kemudian terus saya langsung nelpon orang rumah kan, saya telepon tetangga yang di depan rumah kan. Kalau saya minta tolong coba lihat ke rumah Mbak Erni pulang apa enggak, ada mobilnya enggak gitu. Dibilang sama tetangga katanya nggak ada, Mbak Erni nggak pulang gitu Kak. Nah dari situlah kami kontak-kontakan terus sama dosen-dosen teman Mbak Erni. Terus nggak aktifnya dari tadi malam Jumat jam 7:30 nih katanya gitu. Tuh kepikiran sama Anis kan. Ada Kak Erni kan pernah cerita, Kak Erni punya mantan yang terakhir itu yang pelakunya sekarang udah ketangkep ya Kak. Kemudian kami telepon Kak, saya nelpon kan. Terus ya itulah saya tanyain tahu Mbak Erni di mana gitu kan, dia nggak tahu katanya. Habis itu saya kan Kak Hela ngabarin kalau misalnya hari Sabtu tuh katanya dia udah besuk nih ke rumah Mbak Erni hari Sabtu. Katanya rumahnya kosong, nggak ada orang gitu. Tapi posisinya tralisnya terbuka, pintunya ketutup, tapi tralisnya udah terbuka gitu. Sehari setelah pembunuhan, ketiga rekannya yang merasa curiga mendatangi tempat tinggal Erni. Salah satu rekan Erni sempat mengetuk pintu rumah beberapa kali. Ternyata pintu tak terkunci, ketiganya pun masuk. Alangkah terkejutnya tiga orang ini karena Erni ditemukan tewas di atas ranjang kamar tidurnya. Nah, habis itu langsung ya udah masuk mereka masuk, Anis langsung dapat telepon tuh udah nangis aja dosen-dosen itu. Mbak Anis, seperti apa sih sosok Mbak Erni ya yang dikenal keluarga? Kalau Kak Erni, kalau misalnya yang di rumah dari kecil kan sama kami ya Kak, ya orangnya baik Kak, baik banget, dia suka menolong gitu, suka nolong. Dosen aja. Dia tuh orangnya kan emang pinter dari dulu ya Kak, dari kelas 1 sampai SMP juara 1 terus, SMA pun juga sempat jadi ketua OSIS, ibaratnya tuh nggak ada lah apanya dia gitu sampai kayak gini gitu loh Kak. Orang-orang taunya juga dia orang baik gitu kan. Tapi keluarga mengenal siapa pelaku ini? Nggak tahu ya. Nggak tahu, padahal deket nih, orang sini, aslinya orang sini, orang tuanya sini. Orang SPS. Jadi keluarga nggak tahu hubungan antara Mbak Erni dengan pelaku? Saya tahu, Mbak Erni ceritanya sama saya Kak, WA. Pernah ngeluh nggak tentang perlakuan pelaku mungkin? Iya, seperti apa? Ada ngeluh pastinya Kak. Dia tuh kan kemarin sempat pacaran, memang sempat deket. Katanya sih nggak tahu ya, pokoknya deket gitu sama dia. Habis itu ya yang saya tahu yang pelaku ini memang ada judol gitu, judi online, mungkin terjebak di situ gitu, ada minjem uang juga. Ya mungkin permasalahan itu juga adalah gitu Kak. Itu sih Kak yang kami tahu. Terakhir mungkin ini proses penyidikan ya, masih berjalan, sidangnya akan ya, besok itu berlangsung. Udah mulai sidang kode etik Kak, pelepasan baju. Mudah-mudahan setelah itu nanti prosesnya lebih cepat lagi lah bergeraknya gitu.
karena saya yakin ya pihak kepolisian pasti melakukan yang terbaik gitu. Berharap ya pelakunya dapat hukuman yang setimpal, seadil-adilnya, seberat-beratnya. Erni merupakan dosen di Fakultas Kesehatan Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio. Di lingkungan kerjanya, Erni dikenal sebagai pribadi yang baik. Namun sayang, perjalanan hidupnya harus berakhir dengan tragis. Belum genap 1 bulan diangkat menjadi Kepala Prodi S1, Erni ditemukan tewas di rumahnya. Kami sudah bersama dengan Pak Hasan Basri, Dekan Fakultas Kesehatan IAK Setih Setio, Muaro Bungo, Jambi. Ya Pak. Pak Hasan, kami ingin pertama-tama mengkonfirmasi ya, apakah betul korban EY ini merupakan dosen di IAK Setih Setio? Ya betul, Ibu Erni Yuniati ini adalah merupakan dosen di Fakultas Kesehatan Setih Setio dan mereka juga merupakan ketua program studi untuk S1 keperawatan. Oke, berapa lama sih sudah mengabdi di IAK? Kalau untuk mengabdi di Setih Setio itu dari tahun 2011 kalau nggak salah itu. 2011? Ya, sudah lama sih. Nah kemudian diangkat menjadi Kaprodi? Untuk jadi Kaprodi S1 keperawatan ini kurang lebih di bulan Oktober. Oh jadi baru tahun ini? Iya, karena sebelumnya Ibu Erni ini sebagai sekretaris Prodi untuk D3 keperawatan. Seperti apa sih kesehariannya Pak Hasan? Kalau kesehariannya karena dia juga banyak berkecimpung dengan mahasiswa, saya yakin mahasiswa juga sangat enjoy dan senang, bahkan untuk berdiskusi dengan mahasiswa itu juga sangat terbuka sekali gitu. Ibu tuh memang juga aktif ibadahnya dan kalau siang hari setelah sholat ibadah itu dia pasti ngaji gitu. Nah makanya dia terkejut juga ketika mendengar informasi, merasa kehilangan juga sebagai sahabat, teman gitu. Nah. Menyangka atau tidak gitu dengan adanya kasus ini? Kalau kasus ini sebenarnya kami pun bingung juga awalnya kan, karena tidak merasa apa ya, rasa mimpi gitu. Karena hari itu, hari Kamis itu masih masuk kantor sampai jam 4:30 atau jam berapa itu absennya, itu jam 4-an ya. Kami tidak menyangka kalau itu akan terjadi seperti itu gitu. Jadi merasa masih bayang-bayang gitu, belum kayaknya seolah-olah kayak belum meninggal gitu. Apakah ada keinginan khusus ya, harapan khusus dari kampus untuk kasus ini? Kita tahu proses peradilan masih berjalan. Kita menginginkan semuanya, seluruh institusi, kami menginginkan memang hukuman terberat. Hukuman terberat untuk pelaku yang sangat keji, bahkan dia sebagai seorang anggota gitu. Kalau seorang anggota tuh kalau sudah seperti itu, yang pertama merusak institusi mereka sendiri. Terima kasih banyak Pak Hasan atas waktunya.